Al-Fatihah ila rusidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa azwajih wa dhurriyyatih wa ali baiti wa ashabi Rasulillahi ajma'in. Thumma ila arwah jami' awliyaillah min masyariqil ardi ila magharibiha. Thumma ila arwah jami'i sada al-ba'alawi haitsu makanu aina makanu. Thumma ila ruh al-imam Abi Hamid Muhammad bin Ahmad al-Ghazali wa usulihi wa furu'ihi wa masyayikh wa tilmizatihi. Thumma ila arwah jami'i syurrah bidayatul hidayah minhum Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani. Thumma ila arwah walidina. Thumma ila arwah Habib Idrus bin Hashim al-Attas usulih wa furu'ih wa zawjatih. Thumma ila arwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwat ahli hadil baldah wal mutaqaddimin fi hadil masjidil mubarak anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajati fil jannah wa binniyat anna Allah yaftah alaina fatul arifin. Allahumma ja'alna minal alimin amilin mukhlisin wa maqbulin wa mithal ma wa abauna wa rijaluna wa syuyukhuna fi khairin wa lutfin wa afi wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa memberikan kita nikmat Islam dan nikmat iman, dan juga nikmat Allah dikumpulkan kita kembali di masjid atau di waktu yang mulia ini. Semoga pertemuan kita selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang selalu menjadi penebus dosa dari segala dosa atau kesalahan kita yang kita perbuat, pertemuan yang selalu menjadi obat bagi diri kita atau keluarga kita yang sakit dengan cara sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan daripada Bidayatul Hidayah, karya daripada Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Ahmad al-Ghazali, nafa'an Allah bihi fidarain amin, sampai di tentang membagi-bagi waktu, ya, yaitu dikatakan oleh Imam Al-Ghazali sebelumnya adalah kalau sudah daripada kita menyelesaikan daripada sholat subuh dan zikir-zikir atau wirid-wirid atau aurat-aurat setelah sholat subuh, ya, tunggulah sampai terbitnya matahari, ya. Wa ma fadula anha min awqatik falaka fi arba'u halat. Kalau memang ada waktu lebih setelah sholat subuh, maka bagilah waktumu, kata Imam Ghazali, dengan 4 waktu, 4 keadaan. Bikin waktumu kalau sudah subuh, masih ada waktu luang. Ngapain nih? Sampai balesin WhatsApp, sampai update status. Ini 4 keadaan yang kita diajarkan oleh Imam Ghazali. Kemarin baru 1, tapi belum semua kalau nggak salah. Kita ulang sedikit aja yang beliau mengatakan, fama fadula anha min awqatika falaka fihi arba'u halat. Kalau memang ada waktumu yang lebih setelah sholat subuh, setelah wirid, aurat, sampai isyraq, ya, sampai duha, sudah kita diajarkan oleh Imam Ghazali. Sudah sekelar duha semuanya, masih ada lebih waktumu, maka kau memiliki ada 4 keadaan. Ambil 4 keadaan ini. Al-halatul ula. Halaman berapa itu kira-kira? Halaman 30. Baris keempat. Falaka fihi arba'u halatin. Maka engkau memiliki
Ada engkau mempunyai empat keadaan. Ya. Empat keadaan paling enggak ambil salah satunya. Yang pertama wahyal afdal. Yang pertama ini yang paling bagus, yang paling cakep, yang paling afdal. Antasrifahu fi talabil ilmin nafi' fid din. Ya. Kau arahkan waktumu dalam menuntut ilmu, ilmu yang bermanfaat, tapi ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat di dalam agama. Ilmu yang nafi' fid din, yang bermanfaat di dalam agama. Dunal fudul alladzi akabban nasu alaih wa sammu ilman. Bukan ilmu-ilmu fudul, bukan ilmu-ilmu iseng, bukan ilmu-ilmu yang bukan ilmu fudul, bukan ilmu iseng, bukan ilmu yang kagak benar maksudnya. Yang mana alladzi akabban nasu alaih, yang mana orang tuh pada getol lah sama ilmu-ilmu yang kayak begitu, ilmu fudul. Mau pengen tekbal kah? Ketek tebal kali, ketekbal. Ilmu-ilmu yang kagak benar deh maksudnya, yang ada manfaatnya jangan. Kau cari ilmu pagi-pagi, cari ilmu yang bermanfaat. Selain ilmu yang fudul, ilmu yang gak ada manfaatnya, ilmu-ilmu yang iseng doang, ilmu-ilmu pengen tahu doang, nyari kesalahan orang, ya nu pura-pura mau politik, mau apain cari-cari politik. Yang akabban nasu alaih, yang orang pada getol di situ. Wasammu ilman, mereka menamakan itu ilmu. Itu bukan ilmu kata Imam Ghazali. Wal ilmu nafi', adapun ilmu yang bermanfaat. Apa tuh ilmu yang bermanfaat? Dikasih definisi sedikit oleh Imam Ghazali. Wa ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang menambahkan engkau akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang nambahin kita takut sama Allah. Wa yazidu fi basiratika bi uyubi nafsik. Dan ilmu yang bermanfaat itu apa lagi definisinya? Ilmu yang menambahkan di dalam mata hatimu akan aib-aib atau celaan-celaan yang ada di dirimu sendiri. Ilmu yang bisa menambahin pengetahuan mata hati kita terhadap aib kita, bukan orang. Jangan reken orang, reken ini kemarin nih. Itu ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu yang masih nilai orang itu namanya bukan ilmu bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang nambahin pengetahuan kita tentang aibnya kita. Wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbik. Masih definisi ilmu bermanfaat, ilmu nafi'. Apa ilmu nafi'? Yazidu fi ma'rifatik bi ibadati rabbik. Yang nambahin dalam pengetahuanmu untuk beribadah kepada Allah. Itu yang nambahin. Ya. Terus wa yuqallilu min raghbatika fid dunya wa yazidu fi raghbatika fil akhirah. Dan ilmu nafi itu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang ngurangin daripada kepengenanmu terhadap dunia dan menambahkan kepengenanmu, condongmu terhadap akhirat. Raghbah itu kepengenan. Namanya kepengenan adanya di mana? Adanya di hati. Kemarin udah dikit ya. Jadi orang raghbah fid dunya wa raghbah fil akhirah. Raghbah itu kepengenan di dunia atau kepengenan di akhirat. Raghbah, kepengenan. Kepengenan itu adanya di hati. Bukan di penampilan, bukan. Di hati. Kepengenan itu adanya di hati. Makanya di awal-awal kata Imam Ghazali, yang tahu dulu aib kamu sendiri, ilmu yang ngerti kesalahan-kesalahan kita. Habis itu yang bisa ngurangin kita demen namanya don. Kenapa? Ini urusannya sama hati, sama jiwa. Nah, raghbah di dunia, orang yang raghbah di dunia ini nggak berarti dia fakir, berarti nggak hubud dunia. Enggak. Oh, berarti orang adaan nih, orang kaya, berarti dia yang hubud dunia. Enggak juga. Berapa banyak yang orang
diposisiin sama Allah memang dia untuk hidupnya di dunia, kerjaannya dunia, tapi hatinya dia buat bangkitin Islam, bantu masjid, bantu anu, begitu terus orientasinya dia. Betul, kerjaannya di dunia, dia nggak ada pengetahuan akhirat. Orientasinya dia beda, orientasinya dia apa? Biar tolebul ilm, buat santri-santri, buat majelis-majelis, orang yang pada belajar dibantu sama dia dengan dunianya dia. Ada nggak begitu? Apakah nah dia kaya raya? Apa dia hubud dunia namanya? Enggak dibilang itu hubud dunia. Justru yang kayak begitu yang nggak demen namanya dunia. Dan berapa banyak orang kismin tapi gile sama dunia? Banyak kan? Kismin udah bukan miskin lagi, kismin. Apa baik diembat? Yang 50.000 diembat, yang 100.000 diembat. Nggak mau tahu. Banyak kayak begitu. Tapi kismin, apa dia nggak hubud dunia? Jauh sudah itu yang hubud dunia. Ya, jadi jangan salah. Kenapa? Rohbah ini adanya di hati. Inginan ada di hati. Yang tahu siapa? Kita sendiri. Kita sendiri. Jangan bohongin diri sendiri deh. Katanya maksudnya begitu. Pelajarin dulu tuh apa aib-aib dirimu. Bayangin nih pagi-pagi kita disuruh begitu tiap pagi itu. Karena ya rohbah itu banyak orang yang dia kelihatannya ada semuanya. Ya, tapi bukan berarti dia hubud dunia. Justru dia oleh Allah diposisiin seperti itu untuk ngebantu agama, ngebantu Islam, ngebantu perjuangan agama, perjuangan Islam. Banyak mereka. Ya, bergelimangnya, kerjaannya dunia aja nggak tahu dia. Tapi orientasinya dia, motivasinya dia luar biasa. Buat masjid, luar biasa. Buat thalibul ilm, buat para santri-santri di pondok-pondok di mana, buat di masjid, buat di majelis, begitu. Itu. Bukan apakah dia roghbah fid dunia? Enggak. Dia enggak jadiin dunia buat akhirat. Jadiin dunia buat akhir, enggak ngejual dunia buat akhirat, enggak. Ini yang ngerti, yang ngeri nih sekarang nih. Jadiin akhirat buat dunia, itu yang serem tuh. Tampilannya doang cakep, pecinya cakep, jam tangannya cakep. Naudzubillah. Semoga kita selamat dunia akhirat. Makanya kalau baca Bidayatul Hidayah nih, yang ngeri yang ngomong, yang nerangin, yang lebih takut kita. Iya. Wa yuftah basiratuka bi afati a'malik hatta tahtariza minha. Ilmu bermanfaat adalah ilmu yang membuka mata hatimu dengan wabah-wabahnya amal-amal ibadahmu. Hatta tahtariza minha, sehingga kau bisa menjaga daripada wabah ilmumu. Ilmu ini ibarat padi, betul? Ilmu ini ibarat berapa banyak padi sawah, sore hari masih menguning, udah panen, udah siap panen, didiemin sama orangnya, besok pagi habis tuh. Banyak yang begitu. Begitu juga ilmu. Makanya ada wabah ilmu tuh ada, wereng ilmu, ada emang ada, banyak wereng ilmu, paling serem malah. Kenapa seremnya? Dia nggak merasa dirinya begitu. Kita tuh nggak merasa dirinya, oh gue udah bener, enak aja, gue udah ngajar sana sini, murid 2000-an. Nah lu, apa itu? Siapa yang bisa ngebenerin dia? Kalau bukan dirinya sendiri. Makanya suruh Imam Ghazali, ya, cari ilmu yang bisa tahu aibmu, jangan aib orang. Kenapa ya? Agar kau bisa tahu mata hatimu tuh dengan wabah-wabah ilmu amalmu. Ada wabah tuh. Berapa banyak orang penghafal Quran, penghafal hadis, luar biasa ilmunya. Tapi nanti habaan mansura.
boleh ilmu nahunya Alfiyah bin Malik, boleh Al-Qur'annya luar biasa, makharijnya Masya Allah luar biasa. Kalau baca Al-Quran, baca kitab cakep, semuanya cakep. Tapi nanti ada sia-sia di situ. Badeh itu yang kayak itu ada. Kenapa ya? Karena semua itu harus karena Allah Subhanahu. Kalau nggak karena Allah nggak. Mau kayak gimana? Makanya ada hadis yang populer ya. Ada berapa orang? 3 golongan. Yang pertama dia ahli orang ya ahli ilmu. Nanti di mahsyar Nabi Muhammad yang kisahkan ini. Bukan Habib, bukan Kiai, bukan Ustadz. Rasulullah yang kisahin. Nanti pengadilannya Allah. Yang pertama, golongan pertama orang-orang yang ahli ilmu, yang ahli Al-Quran, yang ahli hadis, segala macam. Ditanya sama Allah, apa yang kau habiskan ilmu, waktumu, umurmu? Ya Allah, aku membaca Al-Quran, aku pelajarin Al-Quran, aku pelajarin ilmu. Dan aku ngajarin kepada orang. Semua aku habiskan dengan begitu. Tujuanku semata-mata untukmu. Kata Allah, kadzabta. Bohong kau. Kemudian para malaikat-malaikat ya Allah menyaksikan. Benar ya Allah, dia bohong. Sesungguhnya kau nyari ilmu, kau baca, wah semua. Kau bukan tujuan untuk aku, kata Allah. Biar dipandang sama orang. Biar fasilitas semuanya ada. Biar semuanya enak. Suruh malaikat bawa dia ke neraka. Habis itu orang yang dermawan, begitu lagi dipanggil, apa yang kau habiskan hartamu? Aku habiskan buat masjid, buat pondok, buat majlis, buat ini semuanya ya. Kata Allah, bohong. Faqad kadzabta, kau bohong. Kau pengen biar dibilang dermawan, kau biar dibilang orang kaya yang karim, kau biar nggak ada kau buat aku, nggak ada kata. Bawa dia ke neraka. Gitu. Sampai orang yang jihad. Gerombolan orang yang jihad dipanggil oleh Allah, yang mati syahid. Kata Allah, apa kau habiskan? Aku mati dalam keadaan syahid di pertempuran. Kata Allah, bohong. Kau biar dibilang pemberani. Hadis-hadis sahih. Terus gimana? Kita berarti nggak boleh beramal? Enggak. Tetap kita beramal, tapi kita rapiin lagi tuh niat kita. Jangan kita dengar hadis kayak begini terus, kalau gitu gue nggak usah belajar deh, kalau gitu gue nggak usah sedekah deh, kalau gitu gue nggak usah amal deh. Ujung-ujungnya kayak begitu. Ada hadis begitu, bos ngasih tahu nih ada wabah nih. Rasulullah ngasih tahu ada wabah, amal nih ada wabahnya, ilmu ada wabahnya, ada penyakitnya. Jangan lo cari yang kayak begitu, jauhin. Gimana caranya? Rapiin niatmu karena Allah, biar rapi karena Allah. Semoga kita selamat dunia akhirat. Wa yutli'uka 'ala makaidi syaitan, dan ilmu yang menampakkan untukmu, yang memberitahu akan dirimu kepada dirimu terhadap makaidi syaitan. Makaid itu tipu daya syaitan. Wa ghururih, dan cara-cara tipuan sama juga. Ilmu yang bisa tahu tipu daya syaitan. Kadang nih kita nih tahu, cuman kalah aja sama tipu daya syaitan. Kita tahu nih nggak boleh, nih haram, nih nggak bener, tapi apa itu yang terobos? Tipu daya syaitan. Jadi ada dua nih tipu daya. Ada tipu daya hawa nafsu, ada tipu daya syaitan. Apa bedanya nih? Gangguan nih dua nih dalam diri kita nih, masing-masing kita deh. Masing-masing kita ini punya gangguan dua nih. Musuh kita dua. Ada hawa nafsu, ada syaitan. Emang godainnya beda, Beb? Beda. Bedanya gimana? Kalau hawa nafsu, godainnya entuh aja. Paham itu ya? Hawa nafsu, godain itu. Misal di mana? Hawa nafsu di syahwat. Di itu aja tuh. Ntar 2 hari, 3 hari, enggak tuh, enggak ngelakuin. Ntar balik lagi ke situ lagi. Seminggu enggak, balik lagi ntar ke situ lagi. Sebulan balik lagi ntar ke situ. Itu namanya hawa nafsu tuh. Apa aja, misal syahwat, misal jabatan, misal apa, itu namanya hawa nafsu. Kalau yang diulang, kalau yang dikerjain itu aja dosanya. Itu aja.
Misal 2 macam, itu 2 macam aja. Misal 3 macam, 3 macam itu aja. Kalau gangguan setan beda. Gangguan setan beda-beda. Contoh gini. Sholat berjamaah di masjid. Yang simpel aja. Ya, terutama kita anak muda nih, yang aneh ngomong mungkin anak muda ya. Anak-anak muda. Kita mau ke masjid. Tapi langkahnya kita ke masjid, setan kalah tuh. Karena setan nggak mau kita langkah kita ke masjid, betul? Tapi nanti sama setan dengan dia kalah, dia nggak berhenti di situ si setan. Oke, lo ke masjid, tapi lo keluar rumah lo kurang ajar dulu sama ibu lo. Lo kurang ajar dulu sama bapak lo. Lo bentak dulu ibumu, bentak dia dulu, baru lo ke masjid. Nah, dibikin tuh kayak gitu. Masjid, majelis taklim silakan. Cuman sebelum jalan tuh ada aja tuh dibikin, karena dia satu nih setannya. Dia nggak mau kita majelis, dia nggak mau kita belajar, dia nggak mau kita mondok, dia nggak mau kita sekolah, dia nggak mau kita sholat berjamaah. Dibikin lepas dulu sama setan. Tapi sebelum ngerjain itu dibikin dulu penghancurnya. Durhaka sama orang tuanya, di jalan ngapain orang kek, ngomongin orang, mau ke masjid ngelangkah dia ngomongin orang dulu tuh. Iya si fulan, waduh dia pakai baju ini, pakai kancing dingdet. Ngapain pakai kancing dingdet, pakai kancing dingdet pakai ngomongin. Mau ngapain lo pakai kancing dingdet, orang pakai, si orang tuh potongannya tuh si fulan. Ada aja tuh. Lo ke masjid silakan, kata setan, silakan. Tapi belum sampai masjid lo udah habis dulu. Bayar utang dulu tuh yang tadi tuh sebelum lo ke masjid. Atau habis di masjid, ngapain dulu habis sholat berjamaah? Ada aja. Nah itu tuh gangguan setan. Kalau nafsu enggak, itu aja. Tadi udah enggak nih 2-3 hari, balik lagi ke situ. Itu hawa nafsu. Kalau setan dibikin macam-macam, dibikin rapi, dibikin kesannya kita rapi, kesannya apa? Karena dia kalah tuh, dia nggak kalah diem di situ. Kalau dia, gue kalah nih, dia sholat berjamaahnya rapi, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya di masjid terus. Oke, gue bikin sebelum atau sesudah ke masjid. Harus ada kesalahan dia, harus ada begitu tuh siapa? Dia salah sama tugas yang ini, dibikin lagi, dirancang lagi sama, dikonsep lagi sama dia. Gimana nih? Konsep lagi. Keluar dari rumah mau ke masjid, biar kata masjidnya 2 hektar lagi. Kalau ngebentak ibunya apa jadi tuh sholat berjamaahnya? Cakep. Ngebentak ibunya deh. Udah dah, apaan sih? Rame, ribet deh. Begitu aja sama ibu tuh. Dia keluar tuh berjamaah tuh. Ada pahalanya berjamaahnya deh. Itu, pokoknya dikonsep sama, diracik, dibikin sedemikian hingga ame. Insyaallah kita selamat dunia akhirat dari godaan tipu daya syaitan ataupun hawa nafsu. Dua-duanya nggak ada yang enak, nggak ada yang bagus. Apalagi hawa nafsu jelek, hina, itu aja bagi. Ya Allah. Itu dia. Wa yutli'uka ala makaidi syaitan wa ghururi wa kaifiyati talbisi ala ulama isu, dan bagaimana konsep-konsep tipu dayanya si syaitan katanya terhadap ulama-ulama su, terhadap ulama-ulama yang buruk. Tipu dayanya dia tuh luar biasa, syaitan luar biasa ente. Kalau dengan ganggu orang nih, kalau ada lo di zaman ini berarti zaman Imam Ghazali ada berarti? Ada. Dohirnya casingnya ulama, cuman dalamnya bobrok. Itu belum tentu selamat. Yang ngomong masih lebih hancur daripada yang dengar nih malam. Oke, kita selamat. Hatta arradahum limaktillahi ta'ala wa sukhtihi haitsu aqalud dunya biddin. Sampai-sampai dengan konsepnya tipu daya syaitan terhadap ulama-ulama su, sehingga arrobahum
didorong mereka dari tipu daya tersebut, mereka itu terdorong limaktillah, terhadap murkanya Allah, wa sukhtihi, dan amarahnya Allah, haitsu akalu dunya bidin, sampai-sampai mereka memakan dunia dengan agamanya mereka. Jual agama deh. Bikin deh pendapat kayak begini, bikin pendapat kayak gini. Gayanya seperti begini buat biar pada datang. Biar pada, karena mereka kalau minta kalau minta kesannya nggak minta, jago lisannya. Ulama-ulama yang kayak begitu tuh jago. Minta itu jago gitu, paham? Seakan-akan dia nggak minta. Ya Allah, semua sekalian selamat dunia akhirat ya Rob. Ya, dahulu Imam Ghazali kayak begini, kenapa kayak gini dahulu? Kalau sekarang mungkin konsepnya agak beda mungkin. Kalau dulu justru ulama, kenapa ya ulama? Karena dulu ini orang mau dapat kesejahteraan, mau dapat fasilitas enak hidupnya dunia, kudu jadi ulama, ahli fikih dulu zaman Imam Ghazali. Karena dia kasih pendapat-pendapat ke raja-raja, ke pejabat-pejabat. Mungkin sekarang dengan cara yang lain gitu. Dulu tuh bener-bener orang mau dapat dunia enak harus jadi ulama, kalau nggak bisa. Karena fasilitas kesejahteraan tuh dulu zaman Imam Ghazali ini, era-era mereka beliau-beliau ini harus jadi ulama dulu, kalau nggak bisa. Wattakhadul ilma, sehingga mereka mengambil ilmu dari'atan, hanya untuk perhiasan, wa wasilatan, dan hanya untuk sarana, ila akhdhi amwali salatin, untuk mengambil harta-harta para pejabat, para raja. Dahulu seperti itu. Mungkin sekarang plus minus deh, perubahannya nggak signifikan sih. Yeah. Ini bangga foto sama pejabat, dihadirin sama pejabat-pejabat acara, apa? Hebat nih. Sekarang orang yang berilmu justru nggak dilihat, orang yang yang ada duit baru dilihat. Lihat aja majelis-majelis di mana-mana, ya Allah. Udah. Kadang-kadang suka lepas maafin dah. Nggak ada sekarang. Yang ilmu tuh yang bener, orang kayak ilmu. Nah, di belakang, yang depan, lihat saldo. Ada saldo, duduk depan. Nggak ada saldo, mundur. Oh, ini alim, mundur. Ini kesian telat belakang, jangan kasih depan. Ya Allah. Wa akala amwalal awqaf wal yatama wal masakin, sehingga mereka memakan harta-harta wakaf, mereka makan harta-harta yatim, megang yayasan yatim piatu. Apalagi yatim piatu ente megang yayasan, sawah basah itu berapa banyak yang itemnya mereka pada melarat, yang megang maaf ya, ini kalau udah dah biarin deh ya, ini nggak ngomongin orang seseorang siapa enggak ya, berapa banyak item yang melarat tapi yang megang yayasannya pada kaya raya. Kenapa? Karena orang itu kalau udah atas nama yatim, siapa biar kate bajingan lagi mau sedekah, bener apa ya bener? Penjahat lagi, penjahat. Bajingan, penjahat. Tapi kalau urusan anak yatim, mereka mau ngasih duit. Penjahat lagi. Jangankan orang soleh, orang baik, penjahat, punya duit, mikirnya buat anak yatim, untuk penjahat. Benar apa benar? Nah kita nih kalau megang-megang yayasan kayak gitu, dipercayain, diamanatin, yang rapi dong. Jangan lo item lo melarat terus lu sejahtera kemana tahu. Ada yang nggak gitu? Banyak. Semoga kita selamat dah. Wal masakin, dan ngambil
wa sarafa himmatahum tula naharihim ila talabil jah, dan mereka hanya mengerahkan himmahnya mereka, semangatnya mereka, motivasinya mereka, orientasinya mereka hanya tula naharihim, sepanjang hari untuk ngapain? Fi talabil jah, hanya ingin mencari jabatan, nyari posisi di masyarakat, wal mumarah wal manzilah, dan kedudukan, pengennya viral. Fi qulubil khalq, di hati-hati manusia. Hebat. Itu deh. Orientasinya dia, motivasinya dia, mindsetnya dia cuman mikir apa? Gue terkenal, orang percaya sama gue. Wattarahum dzalika ilal mura'ah wal mumarah wal munaqasyah fil kalam wal mubaha, sehingga mau nggak mau kalau mereka udah orang-orang yang udah ilmunya kayak begitu, nyari ilmunya buat kayak begitu, akan pasti mau tidak mau, wattarahum, mau nggak mau, dia akan ilal mura'ah, kedudukannya dia, posisinya dia pengen dilihat orang aja udah. Pengen lihat orang viral, pengen viral, centang biru, tahu centang biru, Instagramnya, ada di mana di foto, cebok doang kali di toilet nggak di foto sama dia, ntar lagi juga ntar hadir lagi cebok di foto, wal mumaroh debat, wal munaqasyah debat, ya, akhirnya gitu. Dikasih tahu nggak bisa dia, ngajakinnya debat. Wal mubaha, dan buat kedudukan doang. Wa hadzal fannu minal ilmin nafi'. Nah, ilmu-ilmu yang sudah jenis ilmu daripada ilmu-ilmu bermanfaat sudah aku kumpulkan, kata Imam Ghazali, sudah aku tulis fi kitab Ihya Ulumuddin, di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ini sedikit doang. Kata Imam Ghazali, ada lagi kalau mau yang tahu ilmu-ilmu bermanfaat apa? Ada di kitab Ihya Ulumuddin. Sudah aku rinci tuh Imam Ghazali, atu demi atu. Apa itu ilmu manfaat? Fa in kunta min ahli fahasilhu. Kalau kau pantas, kau udah merasa pantas buat baca Ihya Ulumuddin, lihat, buka kitab Ihya. Wa'mal bihi, amalin tuh. Wa'alimhu, ajarin orang. Wad'u ilaih, ajak orang untuk baca kitab Ihya. Insyaallah habis dari sini kita ya Ihya. Insyaallah. Tapi nanti dulu masih panjang. Jangan hayal, jangan terus hebat. Wah, asadah baca kitab Ihya Ulumuddin. Panjang umur, sehat afiat. Itu ma'alim, kan ini dianjurin sama Imam Ghazali. Fa in kunta min ahlihi, kalau kau pantas, fahasilhu, cari tuh kitab, ambil tuh kitab, wa'mal bihi, amalin tuh kitab, tsumma 'allimhu. Fa in kunta min ahli, maaf. Fa in kunta, kalau kau menjadi ahli, kalau memang kau pantas daripada udah tahu ilmu bermanfaat itu apa, kamu udah tahu. Fahasilhu, ambil ilmu yang manfaat. Wa'mal bihi, amalin tuh ilmu yang bermanfaat. Tsumma 'allimhu nas, ajarin orang ilmu manfaat itu apa. Wad'u ilaih, ajak orang untuk biar bisa berilmu bermanfaat. Faman alima, barang siapa yang sudah mengetahui dzalika, demikian tersebut, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat, wa amila bihi, dan beramal dengan ilmu yang bermanfaat, tsumma 'allamahu, kemudian dia mengajarkan kepada orang ilmu-ilmu yang bermanfaat, wa da'a ilaih, dan mengajak orang untuk mengamalkan ilmu yang bermanfaat, fadzalika yud'a 'adziman fi malakutis samawati bi syahadati Isa alaihi salam, maka itu orang akan dipanggil nanti di akhirat, dipanggil 'adziman, dipanggil yang mulia, fi malakutis samawat, di kerajaan dunia dan kerajaan bumi, bi syahadati Isa alaihi salam, dengan kesaksian Nabi Isa. Maksudnya apaan? Nabi Allah Isa alaihi salam pernah meriwayatkan hadis yang mengatakan, man alima ilman wa amila bihi tsumma 'allamahu wa da'a ilaih
yud'a 'aziman fi malakutis samawati wal ardh. Nabi Allah Isa pernah berkata, barang siapa yang mempelajari ilmu dan mengamalkan ilmu dan ngajarin orang tuh ilmu dan ngajak orang buat menuntut ilmu, maka nanti akan dipanggil 'aziman, akan dipanggil yang mulia nanti oleh Allah beserta malaikat-malaikatnya Allah. Fi malakutis samawat, bahkan gelarnya dia 'aziman bukan nanti di akhirat, fi malakutis samawat, di kerajaan dunia dan kerajaan bumi. Jadi manggil nama tuh orang bukan namanya doang, tapi 'azim, fulan min fulan, 'azim. Yang manggil siapa? Kerajaan langit dan kerajaan bumi. Siapa aja? Mau malaikat, mau binatang, mau semuanya. Manggil itu orang yang nuntut ilmu, ngamalin ilmunya, ngajarin orang, ngajak orang untuk berilmu bermanfaat, maka dia dipanggil 'azim, dipanggil yang mulia oleh Allah dan para makhluk-makhluknya. Amin ya rabbal. Semoga kita mendapatkan seperti itu.